Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Muhammad Yahya, host program Ramadan Menyapa, sebuah program dialog interaktif kerjasama antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Maman Supriyatman, MPD. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Maman? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lancar. Pemirsa RCTV, pada sore hari ini sebagaimana program kita Ramadan Menyapa, sebuah dialog interaktif yang membincang tema-tema menarik dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Pada sore hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah Ramadan Syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Ini sebuah topik yang sangat menarik, di mana kita saat ini sedang menjalaninya selama 1 bulan. Dan mengapa sih sebenarnya Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Quran? Mari kita korek lebih lanjut dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Maman Supriyatman. Pak, mengapa sih Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Quran? Ya, terima kasih Mas Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa yang saya hormati, pertanyaan yang sangat bagus berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Kalau kita menyimak pendapat para ulama dalam tema ini, kita akan menemukan ada 2 alasan paling tidak ya, kenapa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran. Yang pertama, bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran oleh karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan yang kedua, kenapa disebut bulan Al-Quran oleh karena khusus pada bulan Ramadan malaikat Jibril itu datang setiap malam. Oke, boleh diceritakan dulu bagaimana Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepat di bulan Ramadan ini? Iya. Di surat Al-Baqarah ya, ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Ya. sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan wabayyinatun minal huda, sebagai penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itu kalau kita bahas akan panjang sekali ya, 3 fungsi itu. Tapi yang kita ingin tekankan sesuai dengan tema kita pada sore ini adalah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, ada lagi ayat yang sangat terkenal terutama di bulan Ramadan ini, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan hu itu Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, cuman di sini domir hu pada inna anzalnahu itu ya,
ada dua pendapat. Domir itu, Domir mohon itu maaf, kata ganti ya. Oh ya, ya, Kata ganti hu, maksudnya Quran ya. Ya. Quran diganti karena kata ganti hu. Oh gitu. ya. Nah, itu ada dua ya, pendapat ya. ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud di Al-Quran itu di situ adalah Al-Quran keseluruhan pada tahap pertama. Nah ini harus kita lacak dulu. Apa maksudnya itu Al-Quran keseluruhan? Apa memang ada banyak tahap? Tentang apa masuk ke tema tentang proses kan? Oh gitu ya. Proses Al-Quran diturunkan. Nah kalau berkaitan dengan proses Al-Quran diturunkan itu ada 3 istilah yang harus kita pahami. Ya. 1 Baitul Izzah, 2 Nuzul Quran, 3 Lailatul Qadar. Nah, istilah ini saling berkaitan dan terkait dengan proses turunnya. Oke, kalau Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar pemirsa sudah banyak ini mendengar ini. Tapi kalau Baitul Izzah ini ya, tampaknya mungkin ini istilah yang tidak umum gitu. Ya, jadi riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan melalui 3 proses. Yang pertama, proses Al-Quran disimpan di Lauhul Mahfud. Itu tidak ada yang tahu lah kapan, gimana caranya, itu urusan Allah ya. Iya. Yang kedua, dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, gitu. Ya, ya. Ini juga riwayat Ibnu Abbas ya. Bahwa jadi prosesnya nggak langsung ke tidak langsung Kanjeng Nabi ya. Nah, proses pertama, proses kedua, proses pertama dari Allah ke Lauhul Mahfud. Yang kedua dari Lauhul Mahfud disimpan, dipindahkan ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah itu secara bahasa terdiri di 2 kata. Bait artinya rumah, kemudian Al-Izzah artinya kemuliaan. Ya. Jadi Baitul Izzah berarti rumah kemuliaan. Itu secara kalau Lauh Mahfud itu bahasa. Itu pembahasan lain lagi ya. Oh, pembahasan lain lagi. Itu secara bahasa. Baitul Izzah berarti rumah kemuliaan. Nah, secara istilah Baitul Izzah adalah sebuah tempat di langit pertama ya. Sama dunya. Karena langit kan ada 7. Oh, 7 lapis ya. 7 lapis ya kan. Nanti kalau tadi Lauhul Mahfud adanya di mana? Nah, itu nanti tema tersendiri lah ya. Jadi Baitul Izzah sebuah tempat di langit pertama yang diyakini tempat transitnya Al-Quran gitu. Oh gitu. Jadi transit dulu ya. Transit dari Lauhul Mahfud oleh Allah dipindahkan ke Baitul Izzah. Sekaligus ya. Oh sekaligus ini sekaligus. maksudnya Nah, ini yang langsung satu kitab. Iya, sekaligus. Nah, itu yang dimaksud dalam surat Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, itu proses kedua. Iya, iya. Proses ketiga, nah ini adalah diturunkannya wahyu secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama masa kerasulan. Oke, jadi yaitu 22 tahun, 22 bulan, ya, dan 22 hari, gitu. Ya. Jadi hampir 23 ya, antara tahun. 22 sampai 23 gitu tahun ya. Nah, itu jadi ada tiga proses. Jadi yang khusus di Ramadan itu sebenarnya tadi dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah yang sekaligus tadi. Iya. Nah, yang disebut Nuzul Quran ya adalah peristiwa turunnya wahyu pertama. Oh, ini berarti beda lagi dengan Nabi berhalwat di Gua Hiro ketika beliau sudah berusia 41 tahun, turunlah wahyu pertama. Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya itu ya.
Nah, itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang kemudian biasanya diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Adapun tadi Lailatul Qadar yang dipercaya dan memang ada hadisnya. Turun setiap di sepertiga malam, di sepertiga terakhir ya. Ya. Di bulan-bulan ganjil 21, 23, 25. Itu Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya Al-Quran sekaligus tadi. Di proses kedua tadi. Mungkin kita berhenti di proses kedua dulu nih. Jadi menarik ini pemirsa bahwa ternyata penurunan Al-Quran itu tepat di bulan Ramadan, tetapi kita perlu tahu bahwa bulan Ramadan yang dimaksud adalah penurunan Al-Quran dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Nanti kita lanjutkan diskusi yang menarik ini dengan narasumber kita setelah komersial break berikut ini. Pemirsa Ramadan Menyapa, rahimakumullah. Kembali lagi kita di program Ramadan Menyapa. Pada sore hari ini tadi kita di segmen sebelumnya kita membincang bagaimana kemudian hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran berkaitan dengan peristiwa penurunan Al-Quran dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini terkait dengan bagaimana kemudian kejadian penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Mari kita lanjutkan dialognya dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Pak Maman, tadi bahwa Baitul Izzah, dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah terjadi pada bulan Ramadan. Nah, apakah penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi Muhammad itu juga terjadi bulan Ramadan? Mengingat ini berkaitan dengan peristiwa Nuzulul Quran yang biasa diperingati oleh masyarakat Muslim. Ya, nah, itu sebabnya kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan Al-Quran. Ya. Tapi sebelumnya perlu ditegaskan dulu tentang keberadaan Baitul Izzah, ya. Bahwa itu betul-betul ada. Di Sama'ud Dunya, di langit pertama, ya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas tadi, yang mengatakan bahwa Al-Quran dipisahkan dari Lauh Mahfud, kemudian disimpan di Baitul Izzah, gitu ya. Sekaligus, itu terjadi di bulan Ramadan, bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi itulah hakikat Lailatul Qadar. Nah, kemudian dari Baitul Izzah turun ke bumi secara berangsur-angsur sepanjang masa kerasulan. Wahyu pertama turun pada 17 Ramadan. Ketika Nabi berhalwat di Gua Hira, ya, yang sekarang gunungnya ada di juga Jabal Nur itu ya. Iya, Jabal Nur. Tempat ziarah para jemaah haji. Yaitu surat Al-Alaq tadi itu. Ya. Nah, jadi wahyu pertama itulah yang kita peringati sebagai Nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Gitu ya. Jadi ini sama-sama di Ramadan juga. Betul. Ya? Jadi karena itu ada dua hal yang turun di Ramadan berkaitan dengan Al-Quran. Satu, proses turun Al-Quran kedua dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, turunnya wahyu pertama, ya, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ketika beliau sedang berhalwat di Gua Hira. Menarik sekali ya. Para pemirsa RCTV, para pemirsa dapat melakukan interaksi dengan kami di studio melalui sambungan telepon di 0231482138 sebagaimana yang ada di depan Bapak Ibu semua di layar kaca. Jadi silahkan kalau mau bertanya-tanya atau menyampaikan pendapat terkait dengan hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mari kita lanjutkan
perbincangan kita tentang yang kedua ya, bahwa kenapa Ramadan disebut bulan Al-Quran. Yang pertama karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua tadi disinggung sama Pak Maman bahwa para malaikat tadarus di bulan Ramadan. Bagaimana sebenarnya fenomena tadarusnya malaikat ini? Apakah sama dengan kita? Mari kita tanyakan ke narasumber kita. Pak Maman, ya, mengenai alasan yang kedua bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran, bahwa ini dilatar belakangi oleh fenomena tadarusnya malaikat. Ini seperti apa kira-kira penjelasannya? Ya, jadi alasan kedua kenapa bulan Ramadan disebut Syahrul Quran adalah karena pada bulan Ramadan itu malaikat Jibril turun setiap malam, datang kepada Nabi Muhammad, ya, untuk apa? Nah, ini ada dua, tiga malah. Tapi yang ketiga diperdebatkan. Yang kedua ini mutawatir ya. Untuk apa malaikat Jibril turun? Satu, untuk murojaah, memperkuat, mengulang hafalan Al-Quran Nabi. Ketika itulah mereka tadarus. Nah, gitu ya. Jadi yang tadarus tidak hanya malaikat ini? Iya, jadi caranya begini. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad mengikuti. Nah, ini ternyata ada di surat Al-Qiyamah. Ayat 18. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Gitu kata Allah. Ketika kami itu berarti Allah sama malaikat Jibril. Selesai membacakannya, ketika kami selesai membacakannya, fattabi' qur'anahu, maka engkau ikuti bacaan itu gitu. Jadi kan apa itu? Tadarus kan? Tadarus ya. Jadi Jibril membacakan ayat tertentu, kemudian Nabi mengikuti. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Nah, satu. Yang kedua, itu di ayat selanjutnya, ayat 19. Al-Qiyamah 19. Inna alaina bayanahu, gitu. Jadi fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu inna alaina bayanahu. Sesungguhnya di sisi kamilah penjelasannya tuh. Berarti setelah itu Jibril mengajari Nabi Muhammad apa isinya gitu loh. Jadi ada tafsirnya. Iya, begitu. Itu diulang setiap malam, bukan diulang maksud saya. Setiap malam datang begitu. Sehingga di malam terakhir bisa 29, bisa 30 ya. Tapi katanya selama 10 tahun Nabi puasa itu, yang 30 hari cuma 2 kali. Selebihnya 29. Jadi di malam terakhir itu hatam 30 juz. Gitu loh. Ya, jadi jadi masing-masing malam ini 1 juz ya? Betul, cuman pembagian juznya itu yang beda ya. Ini topik sendiri yang juga penting kalau untuk dibahas ya. Sangat menarik ini. Soal pembagian juz, karena pembagian juz ini baru muncul belakangan. Jadi mungkin perlu ditekankan ini pemirsa bahwa juz yang dimaksud tidak sebagaimana bayangan kita sekarang, yang dikenal kita sekarang, bahwa juz Al-Quran itu modelnya 30 yang sudah ada di sekitar kita. Nah, gitu ya. Oke, boleh dilanjut lagi. Jadi Kanjeng Nabi ini melakukan tadarus dengan Jibril sekalian memperkuat hafalan, murojaah. Dan tidak hanya tadarus bacaannya, tetapi juga penjelasan terkait dengan isi dari Al-Quran itu. Yang dibacakan pada malam itu. Pertanyaannya kan di malam pertama mereka membaca apa kan gitu ya? Gitu ya. Apakah juz pertama sesuai yang kita kenal? Atau apa? Nah, ini ada pendapat yang baru menarik. Juz pertama itu sebenarnya adalah surat Al-Baqarah sampai selesai. Gitu.
Jadi Al-Fatihah nggak masuk juz pertama? Al-Fatihah dulu. Oh, Al-Fatihah oh, dulu. Al-Fatihah. Dan seterusnya ya nanti. Ya. Ini ada buku yang bagus soal ini ya. Dan mungkin 7 sesi pembahasan nggak akan selesai itu. Oh. Jadi artinya harus perlu waktu khusus ya soal itu. Intinya di sini Nabi pun tadarus, gitu ya. Jadi kalau selain di bulan Ramadan, malaikat Jibril kan datang untuk menurunkan wahyu. Nah di bulan Ramadan itu khusus untuk mengulang wahyu, tadarus bersama Nabi, mengajarkan Nabi apa isinya, gitu ya, apa maknanya, itu 2 kan. Yang ketiga ini yang tadi masih belum jelas ya. Yaitu, tapi kuat juga ya, bahwa malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi urutan surat dan ayat. Surat ini disimpan di sini, ayat ini disimpan di sini, gitu. Jadi bukan sembarangan, itu berdasarkan arahan malaikat Jibril. Jadi urutan ini juga diajarkan oleh Jibril kepada Jibril, sedangkan Jibril kan utusan Allah. Jadi kata Jibril ya kata Allah gitu kan, udah pasti itu. Karena dia Ar-Ruhul Amin ya. Ya betul. Yang bisa dipercaya. Nah, jadi kalau begitu ada 3 tadi ya. Apa namanya? Kenapa malaikat Jibril turun setiap malam? Ya. Setiap malam Ramadan maksudnya. Tadarus bersama Nabi, menjelaskan isi Al-Quran, dan menjelaskan urutan surat serta ayat. Surat ini disimpan di sini, ayat ini disimpan di sini, dan seterusnya. Menarik sekali ini, pemirsa. Semakin bertambahnya sore menuju maghrib ya, semakin menarik pembicaraan kita. Tadi kita sampai pada satu pembicaraan bahwa kenapa kemudian Al-Quran Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Alasan yang kedua karena ada fenomena bahwa setiap Ramadan Kanjeng Nabi kita dan para malaikat melakukan tadarus secara bersama-sama. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa RCTV yang berbahagia, kembali di program Ramadan Menyapa, sebuah program dialog interaktif terkait dengan tema-tema yang sangat menarik, terutama berkaitan dengan Ramadan atau keislaman secara umum, yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Program ini merupakan kerjasama antara YIN Syah Nurjati Cirebon dengan RCTV. Pada kesempatan kali ini kita tadi membincang terkait dengan topik Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa mengapa Ramadan disebut bulan Al-Quran, karena peristiwa penurunan Al-Quran itu terjadi di bulan Ramadan, dan pada saat Ramadan pula Nabi dan para malaikatnya melakukan tadarus bersama-sama. Nah, seakan-akan dari 2 fenomena ini, Ramadan adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah Ramadan. Ini seakan-akan tidak bisa dipisahkan para pemirsa. Nah, mengapa seakan-akan tidak dipisahkan, dan bagaimana kemudian para ulama memberikan penjelasan, memberikan keistimewaan terhadap bulan Ramadan? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita. Silakan Pak. Iya, makasih Mas Yani. Banyak sekali ya ulama salaf yang memberikan perhatian khusus, bahkan menyediakan waktu sangat penuh ya di bulan Ramadan. Iya. Konon Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali Al-Quran. Luar biasa. Di setiap bulan Ramadan. Berarti kalau satu hari 2 khataman? 2 kali ya kan. Di luar bacaan waktu taraweh. Taraweh ya. Dan saya sudah coba, memang secara teori mungkin itu ya, sehari 2 kali itu bisa.
Kalau sudah hafal kan, sudah hafid itu bisa cepat. Berarti Masih nyaris, tetap bisa tartil. kayaknya nyaris tidak mungkin melakukan hal yang lain Ya, kecuali betul. membaca Itu Al-Quran. dia. Nanti ini terkait dengan perkataan Imam Malik ini. Imam Malik itu gurunya Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi gurunya Imam Syafi'i, gitu ya. Ya. Imam Malik ini ahli hadis Mm-mm. dan juga ahli fikih lah ya. Jadi beliau banyak meriwayatkan hadis, tapi ketika datang bulan Ramadan dia tinggalkan hadis. Ya, ya. Dia khusus membaca Al-Quran. Apa kata dia? Kata beliau ini bulan Ramadan. Nah, gitu. Ini bulan Al-Quran. Tidak pantas ada perkataan lain Selain yang menyibukkan kita selain Al-Quran. Bahkan hadis. Iya. jadi coba bahkan bayangkan. membaca hadis saja dicegah dulu, harus Iya. ke Al-Quran gitu ya. Karena ini bulan Saking- Al-Quran. Karena tidak ada hadis yang bisa melebihi Al-Quran. Tidak ada. Iya, iya. Iya kan? Al-Quran nomor 1 baru hadis. Jadi Imam Malik yang ahli hadis, ya banyak sekali beliau meriwayatkan hadis. Ketika datang bulan Ramadan, hadis dia tinggalkan. Bahkan Dia khusus membaca Al-Quran. ya, membaca hadis saja sudah luar biasa, Iya, Pak, ya. sudah luar biasa, Tapi gitu. lebih luar biasa lagi Demi kalau menghormati bulan puasa, bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Al-Quran. Nah, karena itu tidak heran tadi berarti kan kalau Imam Hanafi muridnya Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Hanafi, berarti Iya. kan Imam Syafi'i ini cucunya Imam Malik. Iya, iya. Kalau Imam Maliknya seperti itu, maka pantas kalau cucunya Imam Syafi'i hatam sampai 60 kali. Iya, Nah, konon Imam Ibnu Hambal juga begitu sama. Jadi para imam ini luar biasa bagaimana mengkhususkan Ramadan Iya. dengan Al-Quran. Memberikan porsi khusus Iya. kepada bulan puasa ini sebagai bulan Al-Quran. 2 tadi ya, saya ingin 2 lagi kalau masih memungkinkan. Ya, monggo, silakan. Syekh Mustafa Al-Marogi Ya. yang kita mengenalnya sebagai ahli Ahli tafsir tafsir, juga, ada ya. tafsir namanya tafsir Maroki. Al-Marogi. Beliau mengatakan begini, kalau sudah begini kan nggak boleh ngarang, Iya. jadi harus lihat catatan. Ada 2 kenikmatan kata beliau di bulan Ya. Ramadan itu. 1 nikmat membaca Al-Quran, dan yang kedua nikmat puasa. Nikmat ilmu dan cahaya atau nur serta hidayah diperoleh dari membaca Al-Quran. Oke, itu Imam Maroki ya. Mustafa Al-Marogi itu nikmat yang kita peroleh dari membaca Al-Quran. Bentuknya apa gitu kan wujudnya? Iya. Wujudnya adalah ilmu dan cahaya atau nur. Nur ilahi yang datang setiap saat, ya kan? Tapi yang nur ilahi itu hanya bisa ditangkap Iya. oleh setiap hati yang Bersih, suci kan, yang bersih. suci. Ya. Nah, hidayah itulah yang akan diperoleh dari membaca Al-Quran. Itulah kenikmatan pertama di bulan puasa, kata Syekh Al-Marogi. Yang kedua, Ya. nikmat sarana untuk menerima penghargaan anugerah ini. Itu tadi, anugerahnya apa? Hidayah dan nur. Sarananya apa? Puasa. Iya, iya. Diperoleh melalui puasa, gitu loh. Jadi puasa dan membaca Al-Quran sama-sama merupakan sarana agar diperoleh Nur ilahi. nur tadi. ilahi dan hidayah ilahi. Begitu. Karena itu menurut Syekh Al-Marogi, puasa dan Al-Quran itu tidak terpisahkan dan merupakan 2 jenis nikmat yang Allah sediakan khusus di bulan Ramadan ini yang nilainya tidak terhingga. Itu pendapat Ya. pandangan Al-Maroki. Saya kira saya juga terkesima dengan pendapat ini, meskipun sering mengenali Al-Marogi ini, tapi penekanannya pada
pentingnya membaca Quran, ya hubungan Quran dengan Ramadan ini baru ngeh juga saya nih. Jadi sangat bagaimana kemudian para ulama memberikan perhatian yang Iya. sangat-sangat luar biasa Memuliakan bulan Ramadan ini dengan cara apa? mewarnainya Membaca Al-Quran Al-Quran. tadi. Tadi ya Imam Malik itu kasih contohnya ya. Kemudian yang keempat ya, Ya. yang keempat ini dari Ka'ab. Pada hari kiamat akan terdengar seruan begini. Sesungguhnya setiap orang yang menanam pasti akan diberikan sesuai dengan apa yang ditanamnya. Memanen sesuai yang ditanam. Dengan diberi tambahan sesuai dengan yang Allah kehendaki, tambahannya apa kan gitu. Ya. Tetapi para ahli Quran dan ahli puasa diberikan kepada mereka pahala yang tanpa batas. Luar biasa. Iya. Jadi setiap amalan di bulan Ramadan itu diberi pahala Tanpa sesuai batas. dengan takarannya kan. Iya. Kadang-kadang Allah memberi tambahan sesuai dengan yang beliau kehendaki, yang dia kehendaki kan. Iya. Tetapi kata Imam ini, bagi orang yang berpuasa ya dan orang yang ahli Al-Quran, ini kan berarti membaca Al-Quran di bulan puasa, mengawinkan dua ibadah yang Iya. sangat mulia. Karena itu maka pahalanya tidak ternilai. Tidak ternilai. Saking berharganya gitu, sehingga tidak ada cara untuk menilainya gitu maksudnya. Iya. Luar biasa ya, Pak Maman, bagaimana para ulama memberikan perhatian penuh kepada bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Nah, para ulama saja sedemikian rupa perhatian, bagaimana kita umat Islam yang menjalaninya saat ini. Kita akan membincangkan persoalan tersebut setelah jeda berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Ramadan Menyapa. Bapak, tadi di segmen sebelumnya kita membincang bagaimana kemudian para ulama memberikan perhatian penuh kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, bagaimana nih umat Islam, masyarakat kita, dan kita khususnya ya berdua ini, seyogianya belajar dari para ulama tadi, memanfaatkan bulan Ramadan yang identik dengan Al-Quran tadi dengan semaksimal mungkin. Silakan. Ya, nah mungkin kita harus mulai dengan apa faktanya Al-Quran itu tidak diberi nama spesifik. Ya. Tapi hanya ya tanda petik dikasih nama Al-Quran yang artinya adalah bacaan. Al-Quran. Nah, sedang kitab suci sebelumnya itu Taurat, Zabur, Taurat, Injil itu nama-nama spesifik. Ya. Tapi kenapa Quran tidak diberi nama spesifik? Tapi hanya dikasih nama Al-Quran. Nanti banyak nama lain ya. Ya. Ada Alkitab, ada Al-Furqan, dan seterusnya itu. Nah, tetapi nama yang paling utama adalah Al-Quran, yang artinya bacaan. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa Al-Quran seharusnya menjadi bacaan utama. Begitu kan? Ya. Apa artinya kalau bukan itu? Apalagi kita tahu juga dari wahyu pertama, ya kan, tadi yang tanggal 17 Ramadan itu, kata pertama apa? Iqra. Ya. Ya kan? Iqra itu artinya bacalah. Quran bacaan. Jadi bacalah Al-Quran, kan begitu? Ya. Inilah saya kira tantangan kita ya. Betulkah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama? Ya, itu pertanyaan yang mendasar bagi kita semua. Ya. Baik dalam arti baca, tadarus, maupun tadabur kan. Ya. Ya. Tetapi membaca Al-Quran itu kewajiban
minimal kita. Mungkin sedikit dijelaskan kepada pemirsa bedanya tadabur sama tadarus. Tadarus itu membaca ya, meskipun secara bahasa tadarus itu kan sebenarnya mempelajari juga. Ya. Darosa kan, darosa ya durusu tadarus. Ya. Tapi di kita sering diartikan beda antara mengaji dengan mengkaji. Sebenarnya tadarus itu mengaji juga, mengkaji juga. Ya. Nah, di kita dibedakan, tadarus itu ngaji. Jadi hanya membaca. Tadabur itu mengkaji. Oh, jadi kalau Gitu. tadabur membacanya lebih dalam. Iya. Mendalam, jadi memahami maknanya. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini bisa digabung antara tadarus dengan tadabur. Ya. Atau kita fokus ke salah satu, tadarus atau tadabur. Atau digabung kedua-duanya, pahalanya sama-sama besar. Jadi kata hadis itu, bacaan Quran mendapat pahala setiap hurufnya 10 pahala. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf loh. Ya. Berarti pahalanya ada 19 kali 10, 190. Ketika membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, itu 3 huruf. Ya, meskipun itu Alif ini sendiri, lam sendiri, mim sendiri, kali 10. ya. Bayangkan kalau satu Al-Quran itu berapa jumlah hurufnya? Ya. Nah, itu ternyata Imam Syafi'i sudah pernah menghitung dulu, belum ada komputer, padahal belum ada. Jadi dia menghitung Al-Fatihah huruf alif berapa, huruf lam berapa, dan seterusnya begitu. Nanti dijumlahkan. Al-Baqarah huruf alif berapa, dan seterusnya. Iya. Ketemulah angka 1.017.000 sekian ayat. Luar biasa banyak. Huruf ya. Itu belum dikalikan 10. Nah, itu hurufnya ada sekian tadi. 10.017.000 sekian huruf. Dan dihitung lagi dengan komputer canggih sekarang. Masih akurat. Bayangkan. Ya. Apa yang dihitung oleh Asy-Syafi'i tadi? Nah, coba pernah nggak kita menghitung berapa jumlah huruf Al-Fatihah misalnya? Atau surat jumlah huruf An-Nas? Dulu Imam Syafi'i telaten seperti itu, sampai seperti itu telaten. Menghitung, ketemu huruf alif ada sekian, huruf ba ada sekian, terus sampai huruf ya ada sekian, dijumlahkan ada sekian. Jadi, kalau ada 1 juta sekian kali 10 berarti sekian. Nah, begitu ini cara Allah untuk mendorong kita, ya, memotivasi kita umat Islam agar lebih rajin membaca Al-Quran. Jadi tantangan kita adalah bagaimana menjadikan puasa kita ini yang terbaik, itu intinya ya. Dan ibadah tambahan yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah puasa? Sebenarnya gampang. Tidak perlu pakai modal ya. Itu kita belum bicara amal yang lain ya, seperti infak, sedekah. Cukup dengan membaca Al-Quran, kita bisa menjadikan ibadah puasa tahun ini sebagai yang terbaik dibandingkan dengan yang sudah-sudah, ya kan? Karena tidak ada yang menjamin apakah bulan Ramadan depan kita masih ketemu, bisa bertemu lagi atau tidak. Bahkan besok apakah masih bisa ketemu. Apalagi sekarang ada perang ya. Itu kata Syekh Imron begitu. Oke. Luar biasa ini, Pak. Mungkin bahwa semakin sore kita semakin menarik pembicaraannya terkait dengan bagaimana kemudian bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Mungkin sedikit kesimpulan atau quote dari Bapak Maman untuk pemirsa terkait tema kita pada sore hari ini. Ya, saya mungkin akan menekan pada 2 hal saja ya. Yang pertama,
Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i sendiri ya di balik kesibukannya mengajar, mendalami ilmu, dia masih sempat ngajar alif bata. Mungkin di mata Allah, di sisi Allah, ya para relawan yang mengajar alif bata di kolong jembatan, anak-anak jalanan tuh ya, pahalanya tidak kalah dengan para guru besar itu. Ya. Karena kemuliaan Al-Quran. Karena Nabi mengatakan begitu. Iya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baik. Saya kira itu Pak Maman ya. Satu kutipan hadis yang disampaikan Pak Maman bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kita semua adalah orang yang belajar Al-Quran ya. Oke, dan mengamalkannya tentunya. Para pemirsa RCTV Ramadan Menyapa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa 1 jam berlalu. Kita akan bertemu lagi besok pada jam yang sama dengan narasumber dan tema yang lebih menarik tentunya para pemirsa. Kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Andes Maman Supriyatman, MPD. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Luar biasa pembicaraan sore kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali pada kesempatan lain dan semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.